Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kathiran thayyiban mubarak. Ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kana nabiyya ba'dan. Alhamdulillah hari ini kami kepada acara mengenai sosialisasi sistem kredit untuk mahasiswa kurikulum baru dan juga sosialisasi penghapusan mata kuliah bertahap untuk mahasiswa kurikulum lama. Nah, sebenarnya kita bisa langsung saja ya memulai untuk acara ini. Kita terangkan dulu apa itu mahasiswa kurikulum lama dan apa itu mahasiswa kurikulum baru. Nah, kalau disebut mahasiswa kurikulum lama artinya adalah mahasiswa yang menggunakan kurikulum 2017. Terutama ini berlaku untuk BAIS ya, karena BAIS adalah prodi yang sudah berjalan lebih dulu di IOU. Jadi BAIS yang sudah menggunakan kurikulum 2017, kira-kira untuk mahasiswa yang masuk ke IOU mulai tahun 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, dan seterusnya, itu kita sebut sebagai mahasiswa kurikulum lama. Nanti untuk mahasiswa kurikulum lama, dalam acara ini, yang paling berhubungan adalah terkait dengan sosialisasi penghapusan mata kuliah bertahap. Nah, untuk mahasiswa kurikulum baru adalah mahasiswa yang masuk di IOU pada tahun 2023 dan 2024, 2025, dan seterusnya, baik mata kuliah BAIS maupun mata kuliah psikologi ya. Afwan untuk prodi BAIS maupun prodi psikologi. Untuk kurikulum baru ini, studi Islam hanya berlaku untuk S1 saja, sementara untuk psikologi itu berlaku di S1 dan juga S2. Nah, dampak dari kurikulum baru ini ada sekitar ya. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan sistem kredit untuk registrasi mata kuliah dan pembatalan mata kuliah. Artinya adalah untuk registrasi tidak lagi menggunakan jumlah mata kuliah. Oh, misalnya kalau saya full time berarti saya bisa 6 mata kuliah. Hal itu tidak lagi kayak gitu ya. Ataupun misalnya saya registrasinya pembayaran part time 3 mata kuliah. Itu bukan ya. Nanti kita harus lihat daftar dari kredit per mata kuliah di tiap semester. Yang kedua, kurikulum baru ini berkaitan juga dengan mahasiswa yang awalnya sudah part-time, maka hingga akhir harus part-time. Atau yang tadinya sudah, maka hingga lulus dia harus full-time. Untuk perpindahan full-time ke part-time dan sebaliknya, itu fleksibel pada kurikulum lama. Jadi mahasiswa BAIS maupun psikologi harus mengajukan ke mahasiswaan di 081272768. Nanti diminta mengisi form dan setelahnya kami perlu waktu untuk mengkonsultasikan global karena latar belakang perpindahan setiap mahasiswa pasti spesifik ya. Kemudian yang berkaitan dengan kurikulum baru lagi adalah UTS itu harus di exam center juga. Kurikulum baru, UTS maupun UAS harus di exam center. Kalau dulu di kurikulum lama itu hanya UAS saja yang di exam center. Kalau ini yang di kurikulum baru harus UAS di exam center. Kenapa 3 hal ini ada itu karena kita menyesuaikan dengan akreditasi dari NAKA. NAKA itu masih di Gambia asal universitasnya IOU. Jadi Afwan mau tidak mau kita perlu menerapkan ini di kampus kita
mulai dari kurikulum baru. Nah, sekarang kita langsung membahas berkaitan dengan registrasi mata kuliah ya. Ya, ini kita back sebentar. Jadi untuk teman-teman, di sini ada dua registrasi. Yang pertama registrasi dini. Pertama registrasi mata kuliah. Yang kedua registrasi mata kuliah. Ini sebenarnya isinya sama. Cuman untuk teman-teman yang sudah melakukan pembayaran belum 1 Maret atau 1 September atau yang dinamakan sebelum pembayaran sebelum perkuliahan resmi dimulai, kita bisa klik registrasi dini mata kuliah. Nah, untuk teman-teman yang sudah melakukan pembayaran di tanggal 1 September atau setelahnya, misalnya di registrasi dini mata kuliah, itu kita bisa klik registrasi mata kuliah, bukan lagi registrasi dini ya. Jadi kita klik untuk registrasi dini mata kuliah, karena sekarang masih sebelum 1 Maret. Nah, kita mulai yang pertama berkaitan dengan sistem kredit. Ketika teman-teman ingin di mata kuliah di semester ini, setelah melakukan pembayaran, kan ada beberapa peraturan yang tertera di sini. Nah, ini harus kita pahami ya. Yang pertama itu ada dua kesempatan untuk memilih dan mendaftar mata kuliah. Jadi kalau teman-teman sudah klik submit sekali, jadi sudah memilih mata kuliah banyak, dan sudah klik submit, sistemnya nanti akan menerima pemilihan itu. Terus ternyata setelah kita cek, ada yang kurang mata kuliahnya. Nah, kita bisa meregistrasikan lagi dengan cara klik mata kuliah yang kurang tersebut, lalu di submit. Tapi nanti kalau mau memasukkan lagi karena sudah dua kesempatan, tidak bisa ya. Jadi harus meminta admin bila terjadi perubahan mata kuliah di admin kemahasiswaan. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan penggunaan biaya semester. Jadi ketika teman-teman sudah registrasi, itu artinya biaya semesternya sudah terpakai. Jadi mau nggak mau harus segera dipakai untuk kuliah. Jadi kalau teman-teman sudah bayar tapi tidak segera registrasi, maka itu akan menjadi saldo dan bisa misalnya nggak jadi kuliah di semester itu dan akhirnya ingin di semester depan, maka bisa dialihkan. Tapi tidak bisa ditarik ya uangnya, hanya bisa menjadi saldo.
Lalu yang ketiga berkaitan jumlah dan jam belajar. Setiap mata kuliah memerlukan 4 jam belajar setiap minggunya. Kalau misalnya seminggu teman-teman hanya punya 12 jam belajar, maka tidak boleh mendaftar lebih dari 3 mata kuliah dan begitu seterusnya. Ini sifatnya hanya saran ya, amannya begitu, karena nanti ada video pembelajaran, ada modul referensi dari jurnal-jurnal, dan juga ada kuis dan tugas paper. Yang sifatnya harian tentu video pembelajaran, modul, referensi bacaan jurnal, kemudian kuis, itu di tiap bab ada. Tapi kalau yang berkaitan dengan tugas itu nanti akan diterangkan oleh dosen. Akan ada beberapa tugas. Kalau yang wajib dari IOU, yang pasti ada maksudnya, itu satu tugas berupa esai setelah UTS. Itu pengumpulan kurang lebihnya. Baik untuk S1 studi Islam maupun S1 psikologi. Setelah kita selesai dengan instruksi umum, kita masuk ke aturan kualifikasi pendaftaran. Jadi untuk kualifikasi pendaftaran, kita perlu perhatikan betul-betul ya. Dari mulai poin pertama, jika Anda sedang dalam tahun pertama studi, Anda tidak dapat mendaftar pada mata kuliah lain kecuali mata kuliah tahun pertama. Jadi untuk maba maupun mahasiswa lama yang sudah berada di semester 2, dia baru bisa mengakses semester 1 dan 2. Begitu. Dan perlu diingat, jika Anda gagal dalam suatu mata kuliah, kita ke poin 2. Jika Anda gagal dalam suatu mata kuliah sebanyak 3 kali, maka Anda tidak dapat mendaftar kembali dalam mata kuliah tersebut. Sebagai reminder, di IOU itu tidak ada remedi ya. Jadi kalau teman-teman gagal, maka harus mengulang mata kuliah tersebut dari awal. Maka kita harus berusaha untuk belajar bersungguh-sungguh supaya tentunya selain mencari ridho Allah, kita usahakan supaya tidak mengulang mata kuliah tersebut. Kalau memang di IOU tidak tersedia mata kuliah tersebut untuk pendalaman, maka sebagai mahasiswa online kita juga perlu mandiri mencari suplemen agar siap untuk menghadapi mata kuliah tersebut. Misalnya kalau di IOU itu paling sering mahasiswa gagal di bahasa Inggris dan juga komputer, yang kode mata kuliahnya ENES dan TITC. Nah, bahasa Inggrisnya sebenarnya kalau kita sering bersinggungan dengan bahasa Inggris dari SMA, kuliah, itu insya Allah kita bisa mengikuti ya, karena bahasa Inggrisnya adalah bahasa Inggris yang mengajarkan kita untuk bisa menghasilkan tulisan ilmiah. Tapi kalau mungkin SMA tidak mendapatkan bahasa Inggris atau kita sudah lama tidak belajar,
itu perlu waktu ya untuk bisa memahami materi kuliah tersebut. Supaya supaya proses pembelajarannya akan lebih cepat, tentu kita harus mengambil course. Misalnya, sudah banyak pertebaran di sosial media ya untuk les-les bahasa Inggris, atau bisa juga membentuk suatu grup dengan teman-teman lain yang mungkin antum anggap lebih jago di mata kuliah tersebut, dan sering berdiskusi untuk hal itu. Jadi kita lebih siap. Karena untuk mata kuliah bahasa Inggris dan komputer itu sudah mulai bisa diambil di semester 1. Itu artinya dianjurkan untuk diambil di semester 1. Yang lebih baik diambil di semester 1 ya, jangan ditunda-tunda. Nah, itu juga berfungsi untuk menghadapi mata kuliah lain di IOU. Kemudian yang ketiga, itu untuk mendaftar dalam mata kuliah tahun kedua, artinya di semester 3 dan 4, Anda harus telah lulus setidaknya 32 kredit dari mata kuliah semester 1 dan 2. Nah, sudah muncul ya kata kredit di sini. Kita selesaikan dulu. Dan nah, poin nomor 4, jika Anda perlu mendaftar kembali dalam mata kuliah tahun pertama, Anda harus telah lulus setidaknya 25 kredit di mata kuliah semester 1 dan 2. Nah, kita lihat di sini, kita perlu membuka untuk poin 3 dan juga poin 4. Di sini tercantum ada kredit. Di mana kita bisa mengetahui adanya kredit, kita perlu membuka website IOU yang menerangkan tentang kurikulum. Nah, dalam hal ini kasusnya adalah BAIS, BAIS maupun psikologi itu menggunakan aturan yang ini. Akan sama tampilan mengenai aturan kualifikasi untuk pendaftarannya. Kita lihat poin 3. Untuk mendaftar mata kuliah tahun kedua, Anda harus lulus setidaknya 32 kredit dari mata kuliah semester 1 dan 2. Nah, semester 1 kita cek di website. Misalnya di sini adalah BAIS. Akidah, kalau udah lulus berarti kita punya 12 kredit. Etika, menuntut ilmu, kalau udah lulus kita punya 12. Fikih kita punya 12. Jadi kalau sudah lulus, yang mata kuliah di semester 1,
Jadi udah lulus mata kuliah di semester 1, tapi baru 3 mata kuliah, artinya baru 36 kredit, dia tidak sesuai dengan poin ketiga ya. Jadi dia belum bisa untuk mendaftar mata kuliah di semester 3 dan 4 karena syaratnya adalah 32 kredit dari kuliah semester 1 dan 2. Di sini dia baru 36 kredit di semester 1 saja. Maka kalau mau mendaftar di mata kuliah semester 3 dan 4 atau mata kuliah tahun kedua, kita harus pastikan juga di semester 2 sudah lulus beberapa mata kuliah. Begitupun ketika ingin mengulang mata kuliah tahun pertama, setidaknya sudah lulus mata kuliah 25 kredit dari semester 1 dan 2. Di sini kalau contohnya hanya di satu semester lulus 36, itu belum bisa mengulang mata kuliah semester 1 dan 2. Harus kombinasinya semester 1 dan juga mata kuliah di semester 2, jumlahnya minimal 25 kredit. Ini ya. Begitupun untuk mata kuliah psikologi dengan aturan yang ada di poin 3 dan 4. Di sini total ada 60 kredit ya dalam satu semester. Ini walaupun di tahun pertama semuanya misalnya 5 mata kuliah ini lulus, itu kan sudah ada sekitar 54 KS atau 54 kredit udah lulus, tapi ternyata Englishnya belum lulus. Itu belum bisa diambil di semester berikutnya. Karena syaratnya kita lihat untuk mengulang mata kuliah tahun pertama harus lulus semester 1 dan 2. 25 kredit. Artinya kalau mau mengulang si NS ini, teman-teman harus meluluskan mata kuliah di semester 1 dulu dan juga di semester 2. Baru di setelahnya bisa mengulang bahasa Inggris. Begitupun untuk teman-teman yang ingin mengambil mata kuliah semester 3 dan 4, maka pastikan dulu semester 2 dan semester semester 1 dan semester 2-nya 32 kredit udah lulus. Misalnya teman-teman dari psikologi ingin eh, teman-teman dari psikologi sudah lulus 3 mata kuliah Islamic Psychology, Perspective on Psychology, dan Lifespan Developmental Psychology. Ada 3 di sini yang sudah lulus. Walaupun misalnya yang ini belum jadi diambil ya. Ini misalnya belum diambil. Nah, tapi semester 2-nya sekalian udah diambil. Misalnya di semester 2, kita lihat ini sudah diambil si Psychology of Adolescence, Psychology of Personality, Introduction to Computers. Itu sudah diambil, kan sudah ada kombinasinya semester 1 dan 2. Sudah ada 6 mata kuliah yang antum ambil. Artinya juga sudah lulus kriteria dari poin
3, yaitu setidaknya 32 kredit dari mata kuliah semester 1 dan 2, artinya bisa mengambil mata kuliah semester 3 dan 4. Dan karena antum sudah lulus mengambil mata kuliah semester 1 dan 2, dan itu 25 kredit minimal, maka antum bisa juga mengulang mata kuliah tahun pertama. Itu ya. Semoga tidak membingungkan. Intinya adalah teman-teman kalau mau registrasi mata kuliah sambil lihat website kurikulum. Jadi website kurikulum itu nanti ada keterangan kreditnya. Nah, antum harus baca itu kreditnya berapa untuk setiap mata kuliah. Jadi di website kurikulumnya itu kalau untuk BAIS kita bisa cek di sini. Nah, kalau untuk BAIS ini kita bisa cek ya bahasa.iou.gm garis miring stream garis miring BAIS. Nah, itu nanti ketemu kreditnya beserta list mata kuliahnya. Sementara untuk mahasiswa psikologi sambil registrasi, sambil lihat bahasa.iou.edu.gm garis miring stream garis miring PSY. Nah, itu nanti kelihatan list mata kuliah beserta kreditnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke poin nomor 6. Poin nomor 6 itu berkaitan dengan pendaftaran mata kuliah ya. Afwan. Tipe pembayarannya. Jadi kalau tipe pembayarannya seperti nomor 6 yakni penuh waktu. Seperti nomor 6 ada di penuh waktu. Itu mahasiswa setidaknya 40 kredit hingga 60 per semester akademik. 40 sampai 60. Kalau paruh waktu, nomor 6 juga, poin B, itu setidaknya 25 kredit sampai 40 kredit. Terus nomor 7 kita lihat batas waktu studi penuh adalah 6 tahun. Kalau lewat dari batas tersebut tidak bisa lagi akses portal pendaftaran dan mendaftar. Kemudian nomor 7 juga poin B, batas studi paruh waktu 9 tahun. Kalau lebih dari waktu tidak bisa akses portal pendaftaran dan mendaftar. Terus nomor 8, mata kuliah yang memiliki prasyarat harus diselesaikan sebelum ambil mata kuliah berikutnya. Nah, itu nanti juga bisa dilihat di website kurikulum bahasa studi Islam maupun psikologi. Terutama kalau untuk studi Islam itu mata kuliah ARB ya, bahasa Arab. Ada serinya 102, 101. Ya, itu tidak bisa ambil yang 102 kalau yang 101 belum diambil. Artinya bahasa Arab 101 adalah prasyarat dari bisa mengambil bahasa Arab 102. Ya, tertulis juga di nomor 10 tidak mungkin mengambil 2 kursus bahasa Arab secara bersamaan karena merupakan prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan jangan ditunda karena hal itu akan mempengaruhi kelulusan Anda. Seperti itu. Jadi untuk di poin 6, pendaftaran paruh waktu mengharuskan mahasiswa mendaftar setidaknya 40 hingga 60. Jadi kalau antum sudah bayar penuh waktu saat registrasi, dibolehkan mengambil 40 hingga 60.
Kalau paruh waktu 25 sampai 40, ini harus dicatat dulu. Terus kita lihat di bagian registrasinya. Nah, jadi ini untuk registrasi psikologi. Untuk registrasi psikologi, saat kita registrasi, sekalian kita buka website kurikulum. Nah, karena ini kurikulum baru yang tersedia itu baru mata kuliah di semester 1 ya. Kita cek, oh studi Islam 6 bobotnya. Psikologi PCPS 101, 12. PLDP 101. Kita bisa cocokkan juga kodenya dengan website kurikulum PLDP 12, PPOP 12, Psikologi Islam PPIP 101, 12, ENUS 101, 6. Jadi kalau kita ambil semuanya, di total itu ada 60 SKS. Kita bisa ambil semuanya. Atau ada 60 kredit, ambil semua mata kuliah. Atau kalau kita mau ambil 4 mata kuliah saja, itu masih bisa. Tinggal kita jumlahkan saja kreditnya. Supaya mencapai angka 40 sampai 60. Jadi pintar-pintarnya kita ya memilih mata kuliah supaya jumlahnya 40 sampai 60 kira-kira oh saya mau pilih ini. Kayaknya yang ini lebih gampang. Saya mau itu di semester awal duluan dan jumlahnya mencukupi 40 sampai 60. Kalau untuk teman-teman yang part-time itu kan 25 sampai 40 ya. Jadi kalau yang dipilih adalah mata kuliah Islamic Psikologi dan Perspective on Psychology, ya memang hanya bisa 2 mata kuliah ya. Karena oh afwan. Untuk teman-teman psikologi bukan hanya 2 mata kuliah ya, karena tadi kita tahu peraturannya menyebutkan bahwa untuk mata kuliah part-time bisa 25 sampai 10 mata kuliah. Jadi kita bisa pilih di sini misalnya Islamic Psychology, Perspective on Psychology 24. Berarti kalau 40 kredit kita masih punya 16 lagi. Yang kita bisa tambahkan misalnya satu ini, lifespan. Nah, jadi total kita punya 3 mata kuliah. Atau kalau kita pengennya 4 mata kuliah sebagai mahasiswa part-time, bisa juga kita memilih 4 mata kuliah ternyata di semester 1. Karena jumlahnya masih memenuhi 25 sampai 40. Jadi misalnya English dan Islamic Studies kan masih 12. Terus chat psychology kita ambil juga misalnya masih 24. Lifespan kita ambil juga masih 36. Oh, ternyata bisa juga ya untuk mahasiswa part-time mengambil 4 mata kuliah di semester 1 yang susunannya asalkan ada Islamic Studies dan English Language Studies-nya. Karena mereka kreditnya cuma 6 ya. Kayak gitu. Jadi intinya adalah kita perlu melihat kreditnya supaya masuk ke peraturan. Kalau kreditnya di jumlah 25 sampai 40 berarti itu masuk ke kategori part-time. Sementara untuk full-time berarti 40 sampai 60. Begitupun untuk mahasiswa studi Islam ya tadi sudah
disinggung juga. Jadi untuk mahasiswa studi Islam, ini tadi dari psikologi udah kita tuntas pembahasannya. Kemudian untuk mahasiswa studi Islam, kita juga perlu melihat kreditnya ya. Jadi untuk kreditnya, untuk mahasiswa studi Islam, kreditnya, misalnya dia pembayarannya part-time, maka 25 sampai 40 buat mata kuliah ini bisa diambil. Atau mungkin kalau yang part-time bisa juga kombinasi studi bahasa Inggris, pengenalan komputer, dengan akidah dan etika menurut ilmu, atau bisa juga studi D12, kita pengen ke semester 2 karena diperbolehkan ya, tidak hanya memilih semester 1 itu boleh. Yang penting bukan bahasa Arab. Karena kalau bahasa Arab itu untuk bisa ambil bahasa Arab 102 di semester 2 harus ambil dulu bahasa Arab 101 di semester 1. Jadi ini kita sudah, misalnya tadi nomor semester 1 BAIS, udah ambil ENES dan TITC, itu kan sudah 12 kredit. Terus di semester 2 kita mau ambil akidah atau mungkin siroh dan tafsir. Nah, itu boleh ya untuk mahasiswa part-time. Intinya mahasiswa part-time maupun full-time, guys, di semester 1 ingin registrasi mata kuliah itu boleh. Campur kliknya mata kuliah semester 1 diambil, mata kuliah semester 2 diambil, bebas terserah. Asalkan bukan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu harus menyelesaikan AMDB 101 dulu, baru AMDB 102. Dan untuk mahasiswa yang mengulang bagaimana? Nah, kalau mengulang itu adalah konsekuensinya semester yang antum akan ambil adalah semakin mundur ya. Karena maksimal untuk mahasiswa yang full time kita cuma bisa sampai 60. Jadi 60 kredit untuk mahasiswa yang mengulang itu silakan dikombinasikan mata kuliah baru dengan mata kuliah yang diulang itu maksimal 60 SK-nya di tiap semester. Dan untuk mahasiswa yang ingin mengulang tentunya seperti yang tadi dikatakan, minimal di semester 1 dan 2 sudah lulus 25 kredit kalau mau mengulang. Tapi kalau juga mau menambah materi semester 3 itu minimal semester 1 dan 2 itu 32 kredit. Jadi amannya kalau mahasiswa kurikulum baru yang saat mendaftar nanti ingin mengambil mata kuliah semester 3 tapi juga sekaligus mengulang, maka pastikan antum di semester 1 dan 2-nya sudah lulus 32 kredit. Gitu ya. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan mengenai sistem kredit ini. Jika nanti ada hal-hal yang memang masih sulit dipahami, bisa menghubungi admin kemahasiswaan di 081 2727 27 468. Saya ketemu.
Ini cuma bisa WhatsApp chat only ya, Alvan ya. Gitu. Kita cukupkan untuk pembahasan sistem kredit mahasiswa kurikulum baru. Lalu kita beralih ke mahasiswa kurikulum lama. Itu adalah topik yang paling bersinggungan dari adanya peraturan akreditasi yang terbaru. Itu berkaitan dengan penghapusan mata kuliah. Nah, kita perlu buka PDF. Rencana penghapusan mata kuliah. Ini sudah tersebar ya di grup-grup angkatan mahasiswa kurikulum baru. Jadi harus dibaca. Yang paling penting adalah kita lihat di sini untuk kategori kurikulum lama, BAIS, yang paling urgent atau yang paling mendesak adalah mata kuliah semester 1 dan 2 akan dihapuskan. Kita lihat terakhir tersedia di semester akan dihapuskan di fall 2024. Semester 1 dan semester 2. Fall 2024 itu adalah yang mulai kuliahnya September 2024. Jadi untuk tahun ini itu spring kuliah mulai Maret 2024 sampai Agustus 2024. Kemudian fall 2024 itu kuliah mulai September 2024 sampai Februari 2025 ya. Jadi antum mahasiswa kurikulum lama yang belum ambil atau sudah ambil tapi gagal, mohon segera ambil, mohon segera diulang, terutama untuk mata kuliah yang ada di grup semester 1 dan 2. Jadi tajwid, akidah, fikih, Arabic, komputer, etika, tajwid 2, akidah, dan seterusnya. Pokoknya yang sampai di semester 2 itu harus segera diambil karena antum hanya punya 2 kali kesempatan mengambil, yakni di tahun ini saja. Kalau ternyata setelah ngambil di spring, itu gagalan, kita masih punya semester fall untuk mengulang. Tapi kalau antum berencana mengulangnya di fall, antum harus pastikan bahwa antum benar-benar yakin bisa lulus. Nah, kalau ternyata sampai fall nilai akhirnya gagal, maka harus mengulang bersama teman-teman BAIS kurikulum baru. Mengulang dari semester 1 dan juga membayar lagi dari awal. Jadi eh, rugi ya sebenarnya. Maka kami sangat menekankan untuk segera mengambil atau segera mengulang mata kuliah semester 1, semester 2. Jadi PDF ini sangat penting karena kita harus lihat mata kuliah apa saja di semester 1 dan 2 yang belum kita ambil dan kita bisa tahu terakhir tersedia di semester berapa. Nah, dan ini adalah penghapusan bertahap untuk mata kuliah di BAIS kurikulum lama. Ini tidak hanya berhenti di semester 1 dan semester 2 saja ya. Jadi di semester 3 dan 4 kembali berlanjut sampai semua mata kuliah itu akan dihapus. Di kurikulum lama itu semua mata kuliah akan dihapus. Jadi semester 3 ini terakhir tersedianya untuk mata kuliah semester 3 di fall 2026.
semester 4 mata kuliah ini akan terakhir tersedia di fall 2027 dan seterusnya hingga mata kuliah semester 8 akan habis di fall 2031. Nah, yang perlu diingat adalah yang paling mendesak adalah mata kuliah semester 1 dan 2 karena akan dihapus di fall 2024. Tadi sudah habis pembahasan bais kurikulum lama. Sekarang kita masuk ke pembahasan BMAIS. Jadi BMAIS untuk tahun 2024 sudah dihapuskan. Jadi untuk teman-teman BMAIS, semester 1 dan 2-nya harap segera diselesaikan yang belum diambil maupun yang belum diulang. Semester 2-nya ini harus segera diambil karena fall 2024 akan berakhir. Dan semester 1-nya yang isinya ini harap segera diambil atau diulang karena di fall 2024 akan segera berakhir. Kalau bisa, jangan cuti untuk mahasiswa BMAIS maupun BAIS yang belum menyelesaikan semester 1 dan 2, harap jangan cuti dan mengambilnya full time ya, supaya bisa segera selesai semester 1 dan 2-nya. Nah, kalau untuk BMAIS, itu semester 3-nya akan berakhir di fall 2026. Ya, jadi harap diperhatikan untuk deadline-nya, baik mahasiswa BAIS kurikulum lama maupun BMAIS, atau mungkin mahasiswa kurikulum lama yang sedang cuti dan hendak ambil atau lanjut kembali kuliah, itu harus tahu untuk info ini supaya bisa mengatur jadwal dengan baik dan tidak mengulang dari semester 1 BAIS kurikulum baru. Jadi untuk teman-teman BAIS kurikulum lama maupun BMAIS, jika nanti mata kuliah di semester 1 dan 2-nya tidak lulus atau tidak diambil hingga akhir 2024, jadi akan diberikan dua pilihan. Yang pertama, mengulang kembali BAIS kurikulum baru dari semester 1 atau ditawarkan untuk ujian MAIS atau ujian S2 studi Islam. Kalau lolos, alhamdulillah bisa langsung S2. Tapi kalau kita menganggap bahwa kemampuan kita belum bisa mengikuti tes tersebut, maka pilihannya hanya mengulang BAIS kurikulum baru dari semester 1. Begitu informasi akan yang telah kami sampaikan dicukupkan untuk sosialisasi kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta